Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 30. Berhadapan dengan selingkuhan suaminya. Anga langsung dilema. Kalau dia menolak, mana bisa dia ke kamar mandi sendiri? Kalau diterima, dia malu dengan Aditya. Apalagi memperlihatkan tubuhnya yang polos dengan corak keunguan akibat ulah suaminya itu sendiri. Gimana? Pilih mana? Ya udah deh. Mandiin Mas aja. Anga benar malu saat ini. Oke sayang, ayo kita mandi. Aditya langsung terlihat sumringah dengan senyum penuh kemenangan. Dengan penuh semangat, dia menggendong istrinya masuk ke dalam kamar mandi. Mungkin setelah ini, Anga akan kembali dihujani oleh ciuman maut dari suaminya itu. Rahayu dan Wulan yang sedari tadi menunggu kepulangan Anga langsung menghampiri mobil Aditya begitu mobil itu mendekat ke arah pendopo. Mereka sudah tidak sabar mendengar kabar tentang bagaimana kondisi kehamilan Anga saat ini. Setelah beberapa hari disarankan untuk bedres. Gimana Dok, kandungan kamu udah baik aja kan? Rahayu membantu Anga turun dari mobil meski Aditya juga sudah ada di samping istrinya. Alhamdulillah Bu, kandungan Anga udah baik aja. Udah nggak disarankan bedres lagi. Tapi harus tetap hati dan gak boleh melakukan aktivitas berat. Dan juga pikirannya harus tetap tenang. Alhamdulillah, Ibu ikut seneng kalau gitu. Ya sudah, ayo ajak Anga masuk dulu. Kita ngobrol di dalam, ajak Wulan. Anga pun berjalan dengan diapit oleh Aditya dan ibu mertuanya. Duduk sini dulu Bu, Anga memilih duduk di ruang keluarga. Yang langsung berhadapan dengan kolam ikan. Karena ruangan itu terbuka di salah satu sisinya membuat ruangan terasa sejuk dan nyaman. Iya, ayo kita ngobrol di sini dulu. Rahayu dan Wulan ikut menemani di sana. Bu, tadi dokter juga bilang kalau Anga udah boleh naik pesawat buat pulang ke Jakarta. Jadi kalian mau cepat pulang ke Jakarta? Rahayu tampak sedih karena akan ditinggal pergi anak menantunya. Iya Bu, kan Adit ada tanggung jawab kerjaan di sana. Anga juga harus kuliah. Ibu jangan sedih, nanti Anga sama Mas Adit pasti kesini lagi. Anga melihat raut wajah ibu mertuanya jadi ikut sedih. Kalau enggak, biar kita aja yang kesana Nduk. Kalau kamu lagi hamil malah bolak-balikkan pasti capek. Benar kata bulikmu, besok kalau ibu kangen, biar ibu aja yang kesana. Meski sedih tapi Rahayu akhirnya memaklumi keduanya. Memang semua sudah mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Benar Bu, ibu mau ke Jakarta? Mata Anga berbinar senang. Setelah ibu mertuanya itu sadar akan kesalahannya. Setelah Rahayu merestui hubungan mereka. Anga benar merasakan hangatnya kasih sayang seorang ibu dari Rahayu. Jadi, mendengar Rahayu akan mengunjunginya ketika ia kembali ke Jakarta. Tentu saja membuat Anga bahagia. Iya Nduk, nanti ibu bawakan oleh yang banyak dari sini buat kamu. Makasih banyak ibu, Anga memeluk Rahayu yang duduk di sampingnya. Sama Nduk, semoga kamu di sana sehat terus ya sampai lahiran nanti.
Jaga istrimu dengan baik Yudit, Rahayu mengusap bahu Anga dengan lembut. Enggeh Bu, itu sudah pasti. Besok kalau udah mau lahiran, kalian pulang ke sini aja. Biar Anga lahiran di sini. Kalau di sini kan ada ibu, ada Bulik dan juga mbakmu. Jadi kami bisa bantu Anga urus anakmu. Kalau di Jakarta kan kalian cuma berdua aja. Nanti Anga sama siapa kalau kamu tinggal kerja? Rahayu menatap Anga tak tega. Sekarang dia sudah benar berubah. Dia telah menganggap Anga sebagai putrinya sendiri. Jadi membayangkan Anga melahirkan hanya ditemani Aditya saja, Rahayu merasa sedih. Anga menatap Aditya, dia tidak bisa menyetujui permintaan ibu mertuanya begitu saja. Apalagi Aditya juga bekerja di Jakarta. Nanti Aditya bicarakan dulu sama Anga Bu. Adit nggak bisa langsung memutuskan sekarang. Iya Ibu ngerti. Jadi kalian mau pulang ke Jakarta kapan? Tanya Wulan. Besok sore Bu, biar kami masih punya hari Minggu buat istirahat sebelum kerja lagi, jawab Aditya. Apa kamu nggak mau bawa mobil aja Dit? Kan lebih aman juga kalau di sana kalian kemana, mana pakai mobil. Anga kan lagi hamil. Kalau pakai mobil kelamaan di jalan Bu, kata dokter lebih baik naik pesawat aja. Ya udah kalau gitu biar mobilnya diantar Karyo sama Bejo aja gimana? Tawar Rahayu. Begitu juga boleh Bu, Aditya pikir ada benarnya juga omongan ibunya. Sekarang Aditya juga butuh mobil di Jakarta demi istri dan anaknya. Ajeng, Raka dan juga Rizal sudah berada di sebuah restoran untuk menemui salah satu klien mereka. Klien ini yang akan memesan batik khusus di pabrik Raka dengan jumlah fantastis. Mereka saat ini ingin membicarakan masalah desain yang klien itu minta. Selamat siang Pak Raka, mereka bertiga menoleh pada dua orang pria yang sudah ada di dekat mereka. Selamat siang Pak Hanif, Raka berdiri menyambut kedatangan kliennya itu. Begitupun dengan Ajeng dan Rizal. Selamat siang Pak, kini giliran Ajeng mengulurkan tangannya. Kamu, Hanif tampak terkejut melihat Ajeng. Kamu yang kemarin kan? Hanif mencoba mengingatkan Ajeng. Ajeng pun mengerutkan keningnya, mencoba mengingat siapa pria di depannya itu. Oh iya, Mas ini yang di resto kemarin kan? Ajeng terlihat sumringah saat mengingat siapa pria itu. Interaksi antara Ajeng dan Hanif itu tak luput dari perhatian Raka. Dia tampak bingung karena ternyata mereka saling mengenal. Kalian saling kenal? Kami kemarin tak sengaja ketemu di resto Pak Raka. Tapi saya belum tahu siapa nama Mbak cantik ini. Saya Hanif Mbak, jelas Hanif sambil mengulurkan tangannya pada Ajeng. Saya Ajeng Pak. Mata Raka melotot menatap tangan Ajeng yang menyambut tangan Hanif begitu saja. Mari silahkan duduk, Ajeng mempersilahkan Hanif duduk di sebelahnya. Meski kursinya masih berjarak karena meja mereka yang berbentuk bundar. Tapi posisi Ajeng sekarang berada di tengah Raka dan Hanif. Jadi begini Pak Hanif. Sehubungan dengan perusahaan Pak Hanif yang ingin memesan batik pada di pabrik kami. Maka kami memberikan beberapa rekomendasi desain.
Saya harap ada yang sesuai dengan gambaran dari Pak Hanif sebelumnya. Ajeng menggeser laptopnya ke arah Hanif. Sementara Hanif juga menyambutnya dengan baik. Padahal dalam diri Hanif sempat bertanya-tanya, kenapa yang menjelaskan semuanya justru Ajeng bukannya Raka pemimpin dari perusahaan batik itu. Tapi Hanif tak peduli, karena dia justru senang Ajeng yang menjelaskan. Karena sejak pertemuan mereka kemarin, Ajeng selalu ada di dalam pikiran Hanif. Coba jelaskan lebih detail satu demi satunya, Mbak, pinta Hanif. Baik, Pak. Ajeng pun mulai menjelaskan satu demi satu desain batik modern yang ada di depannya. Dengan begitu teliti, Ajeng menunjukkan keistimewaan dari desain batik buatan perusahaannya. Ajeng dan Hanif terlihat begitu asik membahas pekerjaan mereka itu, tanpa mempedulikan 3 orang lain di sana. Rizal, asistennya Hanif, dan siapa lagi kalau bukan Raka. Raka berdehem dengan keras hingga membuat perbincangan Ajeng dan hanya terhenti. Sejak tadi Raka benar-benar menahan rasa sesak dan panas di dalam hatinya ketika melihat Ajeng sedekat itu dengan pria lain. Sepertinya hati Raka sudah terbakar abis di dalam sana. Kenapa, Pak Raka? Maaf Pak Hanif, saya cuma mau tahu, gimana pendapat Pak Hanif dengan beberapa desain yang sudah istri saya jelaskan? Apa Pak Hanif tertarik dengan salah satunya? Istri, Hanif menatap Ajeng dan Raka bergantian. Iya, Mbak Ajeng ini istri saya. Iya kan sayang? Raka menggeser kursinya lebih dekat dengan Ajeng, merangkul lengannya di bahu Ajeng. Dengan sengaja Raka menekan kata istri agar Hanif tahu siapa wanita yang sedang diajaknya bicara itu. Terima kasih Pak Hanif. Setelah ini saya akan segera mengirimkan sampel dari desain yang Pak Hanif pilih. Semoga Pak Hanif puas dan kami tidak mengecewakan Pak Hanif. Saya nggak sabar menunggunya Pak. Saya pasti puas dengan hasilnya. Apalagi itu rekomendasi dari Mbak Ajeng. Jadi pasti nggak akan mengecewakan. Pak Hanif ini bisa aja. Istri saya ini memang pintar dan seharusnya hasilnya bagus, Pak. Benar, Pak Raka beruntung sekali memiliki istri yang cantik dan pintar seperti Mbak Ajeng. Iya, Pak. Saya beruntung sekali memiliki istri seperti Ajeng ini. Iya kan, sayang? Raka semakin menarik pinggang Ajeng mendekat ke arahnya. Dia menunjukkan keposesifannya pada Ajeng di depan Hanif. Pria tak tahu malu yang memuji istrinya di depan suaminya sendiri menurut Raka. Sementara Ajeng hanya tersenyum kaku untuk menanggapi celotehan suaminya yang seperti anak kecil itu. Kalau gitu saya pamit Pak Raka, Mbak Ajeng, permisi. Iya, hati Pak Hanif. Lepas, Ajeng menepis tangan Raka yang asih bertengger di pinggangnya. Setelah Hanif pergi dari hadapannya. Kenapa sih, Yang? Kamu suka ya dipuji sama cowok genit kayak dia? Sungut Raka. Aku nggak semurahan itu ya mas. Lagian kenapa kamu harus marah? Kamu di dekat wanita lain selama ini juga aku nggak marah. Jadi nggak usah lebay ya mas. Kayak anak kecil, balas Ajeng dengan sengit. Wanita itu langsung menarik tasnya kemudian meninggalkan Raka dan Rizal di sana.
Cek awas nek sampai wani nyedaki bojoku. Awas saja kalau sampai berani mendekati istriku. Emangnya ngopo tuh mas? Kan kalian berdua meh cerai? Emangnya kenapa mas? Kan kalian berdua mau cerai? Jaga mulutmu kalau masih mau kerja Zal, ancam Raka. Loh, kan bener tuh mas. Bukannya dari dulu mas Raka nggak menginginkan Mbak Ajeng. Sindir Rizal pada atasannya itu. Itu dulu, sekarang beda. Oh alah, sekarang jadi bucin sama Mbak Ajeng gitu maksudnya mas? Bukan urusanmu, Raka memilih menyusul istrinya daripada terus meladeni cibiran dari Rizal. Sayang tunggu mas dong, salah siapa lelet? Iya maaf, Raka membukakan pintu depan untuk Ajeng, tapi Ajeng justru menaiki mobilnya melalui pintu belakang. Mereka memang menaiki mobil yang sama menuju restoran tempat mereka meeting. Loh kok belakang lagi yang? Kamu depan lagi Zal, perintah Ajeng pada Rizal yang juga sudah sampai di sana. Iya mbak, biar Rizal aja yang nyetir, kita duduk di belakang sama ya. Rayu Raka. Kalau nggak mau nyetir naik ojek aja balik ke kantornya, biar aku sama Rizal. Ancam Ajeng dengan tenang namun bisa membuat Raka kelabakan. Iya, oke, mas yang nyetir. Ayo masuk. Raka lebih dulu membukakan pintu belakang yang ingin masuki Ajeng. Rizal yang ada di antara mereka benar seperti patung. Hanya diam dan melihat apa yang diperdebatkan kedua bosnya itu. Dengan sangat terpaksa, Raka mengalah menjadi supir untuk istrinya. Daripada dia harus naik ojek dan berpisah dengan istrinya. Hening. Itu yang terjadi di dalam mobil Raka. Ajeng memilih menutup matanya di belakang. Sementara Rizal tak berani membuka mulutnya. Pria itu bahkan menyesal karena berada di tengah pasangan itu. Seharusnya tadi dia memilih naik ojek atau taksi saja, daripada harus terjebak medan perang suami istri itu. Telepon bos. Sudah tahu, biarkan saja, ketus Raka. Dia juga sudah melihat siapa yang menelponnya saat ini. Dia sudah memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan si penelepon. Tapi kenapa wanita itu masih saja menghubunginya? Angkat. Raka menoleh ke belakang karena mendengar suara istrinya. Ini nggak penting sayang, kan kemarin kamu udah dengar sendiri. Kalau aku nggak mau berhubungan sama dia lagi. Apa segitu nggak pentingnya padahal 5 tahun ini dia selalu jadi prioritas kamu? Kalau nggak mau angkat dan nggak penting lagi ya blokir nomornya. Kalau kamu masih menyimpannya, berarti kamu masih mengharapkannya mas. Entah kenapa Ajeng meluapkan emosinya saat ini. Dia begitu kesal melihat siapa yang menghubungi Raka. Dia juga lelah karena harus melihat sikap pura-pura Raka di depannya. Angkat sekarang, tegas Ajeng. Iya sayang, bukan hanya Raka dan gugup dan ketakutan, tapi Rizal juga. Dia hanya mampu memegang erat sabuk pengamannya karena terlalu takut dengan kemarahan Ajeng. Padahal kalau dipikir, Ajeng hanyalah atasannya yang sedang marah pada suaminya.
Tapi Rizal malah ikut ketakutan saat ini. Halo. Maaf Pak, saya perawat yang bertugas siang ini di bangsal Mbak Ratna. Saya mau kasih kabar kalau Mbak Ratna kolaps lagi. Apa? Raka melihat istrinya melalui kaca spion di depannya. Ajeng memang kembali memejamkan matanya saat ini. Tapi Raka tahu kalau istrinya itu mendengar suara perawat yang menghubunginya melalui ponsel Ratna. Saya minta Pak Raka bisa datang ke sini sebagai walinya ya Pak. Raka tak langsung menjawab, dia dibuat bingung dengan keadaan yang dibuat olehnya sendiri. Dia lupa kalau sampai saat ini dia masih menjadi walinya Ratna. Maaf Sus, saya bicara dulu sama istri saya. Baik Pak. Perawat itu seperti merasa bersalah karena Raka ternyata sudah beristri. Raka sudah kembali fokus pada kemudinya. Kalau ditanya sekarang dia khawatir tidak dengan Ratna, tentu saja Raka khawatir. Tapi rasa khawatirnya itu bukan seperti seorang pria pada wanitanya, tapi lebih keprihatin karena Ratna hanya seorang diri. Dia tentu saja tidak akan bertanya dengan istrinya seperti apa yang dia katakan pada suster tadi. Raka hanya ingin menjaga perasaan istrinya saat ini. Raka menoleh pada Rizal, asistennya yang sejak kemarin makan gaji buta itu. Tapi Rizal hanya meringis sambil menunjukkan dua jarinya pada Rizal. Artinya dia tak ingin diikut campur urusan majikannya. Pergilah temui dia. Raka terkejut bukan main karena ucapan Ajeng. Dia takut sekali Ajeng akan marah dan nekat menceraikannya sekarang juga. Mas nggak akan pergi sayang. Mas udah janji sama kamu. Tapi kamu walinya, dan cuma kamu yang dia punya di dunia ini kan mas? Benar, tapi aku mas udah melepas tanggung jawab itu sayang. Pergi saja nggak apa-apa, dia lebih membutuhkanmu seperti biasanya. Desak Ajeng meski dengan perasaan campur aduk. Dia ingin tahu apa hatinya bisa kuat kalau Raka benar pergi menemui Ratna kembali. Oke mas ke rumah sakit, tapi kamu harus temani mas ke sana. Apa? Enggak, aku nggak mau. Ajeng tentu saja tidak mau menyakiti hatinya semakin dalam. Mas ke sana untuk menyelesaikan semuanya sayang. Jadi tolong temenin mas ya. Langkah Aneng terlihat begitu ragu saat menapaki lantai rumah sakit tempat di mana Ratna dirawat. Meski Ajeng sudah barang datang ke tempat itu untuk hal yang sama, meski bukan untuk menemui Ratna, melainkan melihat suaminya yang sedang menemani Ratna. Tapi kali ini, untuk pertama kalinya, Ajeng akan bertemu dengan Ratna secara langsung. Dia akan bertatap muka secara langsung dengan wanita yang selama 5 tahun ini menjadi prioritas suaminya. Ayo sayang, Raka yang berada satu langkah di depannya tampak mengulurkan tangannya pada Ajeng. Dia ingin menunjukkan pada Ajeng bahwa dia memang yakin membawa Ajeng ke sana untuk menemui Ratna. Kalau keadaan Ratna baik saja, Raka pun akan mengatakan secara langsung bahwa mulai sekarang hanya Ajeng yang akan menjadi wanita satu-satunya dalam hidupnya. Tapi bagaikan angin lalu, Ajeng hanya melirik sekilas tangan Raka dan melangkah begitu saja meninggalkan Raka. Di mana ruangannya, Ajeng terlihat tenang.
Namun tak ada yang tahu jika hatinya saat ini sedang ketakutan. Dia ketakutan. Karena akan berhadapan dengan momok paling menakutkan dalam pernikahannya selama 5 tahun ini. Di lantai 3, ruang Dahlia, A213. Setelah itu tak ada lagi perbincangan apapun di antara mereka. Saat menuju ruangan yang disebutkan Raka tadi, sebenarnya tadi Ajeng sudah menolak keinginan Raka yang ingin mengajaknya ke rumah sakit untuk melihat keadaan Ratna yang sempat memburuk. Oke Mas, ke rumah sakit, tapi kamu harus temani Mas ke sana. Ah, apa? Enggak, aku nggak mau. Mas ke sana untuk menyelesaikan semuanya sayang. Jadi tolong temenin Mas ya. Gila kamu ya Mas, kamu mau ajak aku ketemu sama selingkuhan kamu gitu? Mas ajak kamu itu karena Mas nggak mau ada kesalahpahaman yang membuat hubungan kita semakin buruk. Mas cuma mau melihat keadaan Ratna sekarang karena kabar dari rumah sakit barusan. Kalau dia baik, baik aja, Mas juga mau bilang sama dia sekalian. Kalau Mas nggak akan menemui dia lagi dan berhenti menghubungi Mas. Tadi Mas juga udah nolak untuk kesana kan? Kalau kamu mau Mas kesana ya berarti harus sama kamu, gimana? Sekarang Ajeng ada di depan ruangan yang disebutkan Raka tadi. Itu artinya Ajeng menyetujui ajakan Raka. Bodoh sekali memang, kenapa juga dia harus menuruti permintaan Raka itu? Tapi tadi sempat terbesit di otak Ajeng kalau dia ingin sekali melihat reaksi keduanya. Saat Ajeng ada di antara mereka, Ajeng juga ingin melihat seberapa tega Raka pada Ratna. Jika Raka mengatakan niatnya datang ke sana, Ajeng tidak yakin kalau Raka benar akan mengakhiri hubungan mereka. Yang sudah terjalin begitu lama. VIP, gumam Ajeng. Sudah beberapa hari Ratna dirawat di rumah sakit itu. Sejak sebelum Ajeng memutuskan untuk bercerai, tapi Ratna dirawat di kamar VIP. Itu tandanya sudah beberapa hari dan pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Padahal yang Ajeng tahu, Ratna hanya pegawai kantoran biasa. Tak memiliki siapapun dan pendapatan lain selain dari gaji kantornya itu. Kalau dia sudah sering keluar masuk rumah sakit, tentunya Ratna akan membutuhkan banyak uang. Dan dari mana uang itu berasal tentu saja Ajeng sudah tahu jawabannya. Ayo masuk, Raka mendorong pintu ruangan Ratna dan tanpa persetujuan dari Ajeng. Raka menggenggam tangan Ajeng begitu saja. Tak ada kesempatan menolak, Ajeng hanya bisa pasrah sekarang. Dia juga tidak bisa menunjukkan ketidaksukaannya dengan tindakan Raka itu di depan Ratna. Mas, kamu datang? Suara Ratna terdengar lirih. Namun tersirat kebahagiaan dia mata Ratna yang terlihat sayu itu. Tapi sorot mata Ratna langsung meredup begitu dia sadar Raka membawa seorang wanita bersamanya. Mata Ratna juga langsung tertuju pada tangan Raka yang sedang menggenggam Ajeng. Mas, Ratna menatap Raka dengan penuh tanda tanya. Ratna juga menatap Ajeng dengan ketakutan. Wanita itu terlihat seperti pencuri yang tertangkap basah oleh pemiliknya. Mungkin Ratna merasa jika dirinya mencuri Raka dari Ajeng.
Sementara Ajeng menatap wanita yang sedang berbaring lemah itu dengan datar. Dia ingin sekali memaki dan menjambak Ratna. Seperti yang dilakukan wanita lain di luar sana ketika berhadapan dengan selingkuhan suaminya. Tapi Ajeng masih bisa menahannya, selain karena itu bisa mempermalukan dirinya sendiri. Ajeng juga berpikir itu semua untuk apa? Memangnya siapa Ajeng sampai berbuat gila seperti itu demi Raka? Padahal Raka saja tidak menganggapnya sama sekali. Tidak perlu Ajeng berperilaku seolah-olah dia wanita yang dicintai oleh Raka. Dan yang paling penting adalah, semua yang terjadi antara mereka berdua bukanlah salah Ratna sepenuhnya. Jadi tak pantas jika Ajeng menyerang Ratna. Syukurlah kalau keadaan kamu baik aja Ratna. Soalnya kata suster tadi, kamu sempat kolaps. Raka lantas menoleh pada wanita yang ada di sampingnya. Oh ya, ini Ajeng istriku. Kamu belum pernah ketemu sama dia kan? Maaf, aku ajak istriku ke sini karena aku nggak mau dia salah paham kalau aku ke sini sendiri. Seperti yang aku bilang kemarin, aku mau memperbaiki hubunganku sama Ajeng. Karena aku sadar kalau ternyata aku mencintainya. Raka kembali menatap Ajeng, kali ini dengan begitu dalam. Hanya kejujuran yang Ajeng dapat disorot mata Raka itu. Tapi Ajeng berusaha menampiknya. Dia tak ingin goyah. Dia tidak mau kalau apa yang dia lihat saat ini justru kebohongan yang sengaja dibuat oleh Raka saja. Mas, Ratna hanya bisa berkaca, kaca mendengar penuturan Raka. Apalagi saat ini Raka telah membawa Ajeng ke hadapannya. Maaf Ratna, mulai sekarang, tolong jaga diri kamu sendiri dengan baik. Karena aku udah nggak bisa kayak dulu lagi. Sekarang ini, istriku, perasaan istriku dan rumah tanggaku, itu yang paling penting buat aku. Sekali lagi Raka menatap Ajeng. Seolah Raka ingin menunjukkan kesungguhannya itu melewati tatapan matanya. Raka juga menggenggam tangan Ajeng dengan semakin erat. Tapi mas, kamu tahu sendiri keadaan aku gimana. Aku yang sakit, sakitan ini nggak punya siapa lagi. Mbak, Ratna beralih pada Ajeng. Mbak, walau kita belum pernah ketemu, tapi aku yakin Mbak tahu hubungan kami kan? Sekarang Mas Raka mencampakkan aku dan memilih meninggalkanku demi Mbak. Apa Mbak percaya sama ucapan Mas Raka? Apa Mbak yakin kalau dia mencin? Cukup Ratna, sentak Raka memotong ucapan Ratna. Sayang, jangan dengarkan dia. Dia hanya ingin menghancurkan kita. Dia nggak suka kalau kita sama. Raka sudah terlihat panik karena ucapan Ratna pasti sudah mempengaruhi Ajeng. Maaf Mbak Ratna, saya juga sebenarnya sudah tidak percaya sama semua yang Mas Raka ucapkan. Karena saya sendiri sudah lelah berumah tangga dengan pria seperti Mas Raka. Padahal saya sudah membebaskan Mas Raka untuk memilih. Tapi Mas Raka justru memilih mempertahankan saya. Jadi kalau Mbak Ratna mau bersama Mas Raka, bujuk saja Mas Raka untuk melepaskan saya. Permisi. Ajeng melepaskan tangan Raka yang masih menggenggamnya. Tunggu sayang, Raka berlari mengejar istrinya yang susah lebih dulu keluar. Tapi sebelum itu, ingat Ratna, kita udah nggak ada hubungan apa setelah ini. Jangan hubungi aku lagi.
Sayang, tunggu sayang. Raka tak berhasil mengejar istrinya. Karena Ajeng sudah terlanjur menaiki taksi yang kebetulan menurunkan penumpang di depan rumah sakit. Sekilas Raka melihat plat taksi itu, kemudian secepat mungkin mengambil mobilnya. Dia harus segera mengejar istrinya dengan menghafal taksi itu. Mana tahu tujuan istrinya bukan ke rumah. Tapi dugaan Raka salah, taksi yang membawa istrinya itu melaju menuju ke rumah. Raka terus mengejar taksi itu dengan perasaan cemas. Raka ingat jika istrinya itu memang wanita rumahan, yang jarang sekali pergi keluar kalau tidak ada urusan penting. Seorang sahabat pun Raka kira istrinya itu tak punya. Selain karena statusnya yang seorang putri keluarga ningrat, ibu mertuanya yang terlalu mengekang anaknya juga menjadi penyebabnya. Jadi Raka yakin kalau istrinya itu tidak akan pergi kemana-mana. Tepat saat Ajeng turun dari taksi, Raka juga telah sampai di kediaman Satya Dinata. Dengan asal Raka memarkir mobilnya untuk mengejar Ajeng. Sayang, tunggu sayang. Raka mengejar Ajeng yang berjalan dengan cepat. Raka sampai tak memperhatikan orang yang menatap mereka dengan bingung di pendopo. Kenapa mereka bingung? Wulan? Pasti anak Sontoloyo itu udah menyakiti anakku lagi. Rahayu sudah mau berdiri untuk menyusul Raka dan Ajeng. Ibu, sudahlah Bu, biarkan mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Ibu nggak usah ikut campur terlalu dalam. Sebagai orang tua, ibu cukup menasehati saja. Tapi jangan sampai ikut campur terlalu dalam. Cegah Aditya yang akhirnya membuat Rahayu duduk lagi. Ajeng, sayang. Raka berhasil meraih tangan Ajeng sebelum istrinya itu masuk ke kamar mereka di pavilion. Kenapa kamu ninggalin Mas? Ajeng masih memalingkan wajahnya tak mau menatap pada Raka. Meski pergelangan tangannya masih dicekal oleh Raka, tapi punggung Ajeng yang bergetar membuat Raka tersadar seketika. Sayang, kamu nangis? Raka meraih kedua bahu Ajeng agar menghadap ke arahnya. Sayang, betapa syoknya Raka ketika melihat wajah istrinya yang sudah berlinang air mata. Tangan Raka terulur untuk mengusap air mata Ajeng, namun Ajeng lebih dulu menepisnya. Sayang, Mas minta maaf kalau Mas buat kamu sakit hati karena ketemu sama Ratna. Maaf juga kalau ucapan Ratna tadi melukai perasaan Kak. Aku sama sekali nggak terpengaruh sama ucapan wanita itu, Mas. Tapi aku kayak gini karena aku menyesal mau menemani kamu ke sana. Niatnya aku ke sana mau menunjukkan sama dia kalau kamu memilihku saat ini. Walau aku nggak tahu kamu memilihku itu beneran apa enggak. Tapi ternyata justru aku yang malu, Mas. Aku malu berhadapan dengannya, Hicks. Ajeng tak bisa menahan isakannya lagi. Dia tak peduli karena menumpahkan air matanya di depan Raka. Pria yang masih dicintainya namun Ajeng begitu membenci perasaan itu sekarang. Aku begitu percaya diri datang ke sana dengan status sebagai istrimu. Tapi aku lupa kalau selama ini dialah pemenangnya. Dia mengingatkan aku kalau dia yang selalu menjadi nomor satu bagimu.
Status istri yang aku pikir adalah status paling tinggi di antara kita, tapi nyatanya tak berarti apa-apa. Seketika kepercayaan diriku itu musnah dan hanya rasa malu yang tersisa. Tangisan Ajeng yang begitu pilu itu sampai membuat dadanya terasa begitu sesak. Hatinya begitu sakit karena terkena bumerang yang dia lempar sendiri. Langkah kakinya yang tegas saat memasuki rumah sakit tadi dibalas dengan tangisan saat keluar dari sana. Kalau seperti ini jadinya, lebih baik Ajeng tak akan menunjukkan wajahnya di depan Ratna sampai kapanpun. Bersambung.